Kau menjamah setiap kami malam ini Tuhan, supaya firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Urapi hamba-Mu supaya hamba bisa menyampaikan dengan sederhana, sehingga setiap kami dapat mengerti, dan kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga akan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang baru, cuma beberapa minggu terakhir ini kuat kembali ada dalam hati saya. Minggu yang lalu di dalam rumah doa GBI Jatake, firman ini saya sampaikan. Kemarin hari Selasa di dalam full gabungan GBI Evergreen juga saya sampaikan kembali. Nah, dan saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini yang ketiga saya menyampaikan firman yang sama, tentu dengan ada sedikit tambahan-tambahan apa yang Tuhan sampaikan dalam saya. Jadi intinya saudara, ini sudah tiga minggu saya berturut-turut menyampaikan firman ini, karena saya pikir ini sangat penting bagi kita. Oke, saudara, saya percaya banyak dari kita yang pernah melakukan MCU. Saudara tahu MCU ya? Saudara? Bukan MCK. MCU dengan MCK itu beda. Ibu Aryani tahu ya bedanya MCK dengan MCU ya? Saudara tahu saudara MCU? Tahu saudara MCU? Boleh angkat tangan yang tahu? Halo? Ya. Saudara, MCU itu medical check up. Kalau MCK mandi, cuci, kakus. Nah, beda saudara ya. Jadi itu ada satu perbedaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin banyak dari kita pernah melakukan medical check up atau MCU. Saudara, kenapa orang melakukan medical check up? Karena mereka peduli dengan kesehatan mereka. Mereka ingin mengetahui keadaan paru-paru mereka, mereka ingin mengetahui jantung mereka, saudara, mereka ingin mengetahui kolesterol, darah tinggi, tekanan darah, saudara, gula darah, dan sebagainya. Prinsipnya, saudara, orang ingin melakukan medical check up karena dia sangat peduli, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kesehatan mereka. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, tidak banyak orang ingin mengetahui kondisi hati mereka. Saya percaya, saudara yang dikasih Tuhan, saudara belum pernah melakukan check up hati dan kehidupan saudara. Padahal Alkitab mengatakan, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman ini, karena ini begitu kuat berbicara, saya kaget luar biasa. Ternyata ada 1688 ayat yang menulis tentang hati. Saudara bayangkan, saudara, 1688 ayat yang menulis tentang hati. Ini jauh lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang doa, sekitar 500 ayat. Yang berbicara tentang iman, lebih kurang 500 ayat. Dan berbicara tentang kekhawatiran, hanya 360 ayat. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini? Ternyata, saudara, Tuhan itu sangat peduli dengan hati. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menulis begitu banyak, saudara. Begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menulis tentang hati. Karena, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu concern namanya dengan hati. Kenapa, saudara? Yang pertama, kalau saudara nanti membaca Markus 7 ayat 21 sampai 23, saudara, nanti saya nggak akan baca ayatnya supaya waktunya tidak terlalu panjang, dan saudara baca di rumah atau di memang di rumah kita semua. Jadi saudara nanti baca saja setelah ini. Saudara, ternyata hati itu adalah black box-nya manusia. Kalau saudara tahu black box, saudara, kalau pesawat jatuh yang dicari itu black box, kotak hitam. Karena itu semua catatan penerbangan, semua catatan tentang pesawat itu ada di black box itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hati manusia itu merupakan black box-nya manusia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sumber keinginan, sumber keputusan itu ada di dalam hati.
Bahkan yang luar biasa, saya mau katakan saudara yang dikasih Tuhan, semua persoalan hidup kita itu berawal dari hati. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya benar-benar harus hati-hati dengan hati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Sumber setiap persoalan kita, saudara boleh cek, saudara. Apapun yang persoalan kita hadapi, itu ternyata berawal dari hati. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, baik buruknya hidup kita, karena tadi itu merupakan black box, itu sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Kalau saudara mau menjadi orang yang sehat, kalau saudara mau menjadi orang yang berbahagia, cukup saudara jaga hatimu. Saudara itu akan membuat engkau menjadi lebih baik. Tapi kalau saudara ingin menjadi orang yang berantakan, orang yang susah, saudara, biarkan hatimu tercemar. Engkau akan menjadi orang yang berantakan atau orang yang menjadi orang yang susah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hati itu begitu penting. Dan yang paling luar biasa ternyata saudara yang dikasih Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Saudara kita lihat 1 Samuel pasal 16, saya bacakan kita. 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang luar biasa, ternyata saudara, kenapa Alkitab begitu banyak mencatat tentang hati? Karena ternyata Tuhan itu tidak melihat tampang kita, Tuhan tidak melihat kecantikan kita, kegantengan kita, saudara, penampilan kita, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang di luar. Minggu yang lalu saya sampaikan, saudara yang dikasih Tuhan, penampilan luar itu sering menipu. Di luar tertulis udang garam, nggak tahu isinya rokok, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara bisa lihat. Penampilan luar itu tidak tertarik Tuhan, saudara. Karena penampilan luar itu sering kali menipu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan hati kita. Ketika hati saudara dan saya, ketika hati saya bermasalah, kalau saya bisa mengatakan, oh saya dekat dengan Tuhan tapi hati saya bermasalah, itu artinya saudara dan saya sedang halu. Saudara tahu halu? Halo? Saudara, halu. Banyak saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang, oh saya Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan dekat dengan saya, tapi saudara hatinya bermasalah. Itu sedang halu. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita bermasalah, saudara dengar baik-baik, kita akan sulit menjadi orang yang taat. Yang kedua, saudara dan saya tidak akan mungkin berkenan di hati Tuhan. Saudara, kenapa Daud begitu berkenan di hati Tuhan? Persoalannya hati. Sampai Tuhan katakan, aku telah mendapatkan hamba-Ku yang berkenan. Saudara, aku telah mendapatkan seorang yang berkenan di hati. Daud bin Isai namanya. Persoalan di hati. Saudara, Daud itu mempunyai, saya pernah membahas tentang hati Daud, dan itu memang sangat luar biasa. Ada satu hati yang luar biasa yang dimiliki Daud. Saudara, ada satu hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Dan tentu saudara yang dikasih Tuhan, hati yang paling perlu kita contoh, yaitu hatinya Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Ketika saudara dan saya memiliki hati yang bermasalah. Ibrani 3 ayat 8, 15 dan sampai 17 mengatakan, murka Allah itu akan datang kepada kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hati itu sangat penting. Malam ini saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya mau berbicara kepada kita, bagaimana kita ngecek hati kita, check up hati. Saudara perhatikan baik-baik, kalau ada saudara seperti yang saya sampaikan malam ini, dan itu ada dalam diri kita juga, tentu untuk saya juga cek. Saudara, mari kita bereskan supaya di hari-hari ke depan saudara dan saya menjadi orang yang berkenan. Saudara, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Yang pertama, saudara, cek up hati. Cek apakah hatimu bermasalah atau tidak. Yang pertama, ketika saudara sulit merasakan hadirat Tuhan, atau saudara susah masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu berarti hatimu bermasalah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang saudara yang dikasih Tuhan,
nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Penyembahan sudah luar biasa, orang sudah menangis, sampai dia cengenges saja. Kamu nggak ngerasa hadirat Tuhan? Kagak. Tapi kalau hadirat setan, gampang banget. Pak, kemarin saya pas lewat di tengah kuburan, Pak, saya merinding. Saudara, hadirat setan dia gampang rasakan, tapi hadirat Tuhan sulit dia rasakan. Saudara cek Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Nanti saudara baca saja, Saudara, yang pertama, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ketika kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan atau sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita tahu, saudara, kita ini lahir dari Allah. Kan Alkitab mengatakan, engkau lahir dari Allah. Saudara, seharusnya kita tuh gampang merasakan kehadiran Bapa kita. Dan kita betah di dalam hadirat Bapanya kita. Seorang anak, dia kalau tidak betah tinggal di rumah orang tuanya, berarti ada masalah. Kalau nggak bapaknya yang bermasalah, berarti anaknya yang bermasalah. Tapi kan saya percaya, Tuhan tidak pernah bermasalah. Berarti kita yang bermasalah. Saudara paham yang pertama ini dulu, saudara, ini penting saya sampaikan. Halo, boleh lambaikan tangan kalau saudara paham yang saya maksud. Saudara cek, ketika hatimu bermasalah, engkau akan sulit menikmati hadirat Tuhan, dan engkau akan sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, ini gampang kita buktikan, saudara. Ketika saudara berdosa, coba saudara, gampang nggak masuk dalam hadirat Tuhan? Tentu tidak. Itu menunjukkan saudara hati kita bermasalah. Orang yang hatinya bermasalah, dia tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan dan tidak akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan, atau sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika saudara dan saya sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara mungkin bisa mengatakan, Pak, Bapak nggak pernah ngerasain bagaimana sakit kayak gitu. Itu sakitnya itu luar biasa. Bapak nggak pernah dikecewakan. Saya pernah melayani seorang bapak, dia kecewa sekali sama istri. Dia bilang begini, sampai saya mati, itu tidak akan saya lupakan. Saya akan bawa sampai ke liang kubur. Saudara, ngeri banget. Saudara, begitu dalamnya kebenciannya terhadap istrinya. Dia bilang, sampai ke liang kubur akan saya bawa. Saudara, coba cek. Ketika engkau disakiti orang, ketika engkau dikecewakan orang, saudara, engkau bisa mengampuni atau tidak? Tapi dia saya luar biasa, Pak. Saya bersyukur, saudara, dikasih Tuhan, sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time. Saya banyak banget dikiak orang, saudara. Saya total sudah hitung sebelum saya bertobat itu kira-kira saudara tahun 2009-an, saudara. Itu kira-kira 1,2 M. Secara manusia itu menyakitkan. Apalagi sebagian besar mereka itu teman-teman dekat saya, saudara. Tapi luar biasa, sampai hari ini kalau saya ketemu dengan mereka pun saya tidak benci sedikit pun. Saudara, sungguh. Saya pernah dikecewakan oleh orang-orang yang saya tolong, saudara. Tapi saya bersyukur kalau saya ketemu dengan mereka, saya tidak benci. Saya belajar untuk mengampuni mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, coba cek. Apakah engkau orang yang sulit mengampuni? Alkitab mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara, bukan 70 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Saudara, ini sebenarnya secara prinsip ini pengampunan yang tidak terbatas. Saudara, saya rindu, saudara. Kita akan memasuki suatu tahun yang baru beberapa bulan lagi. Saudara, kita memiliki hati yang baru, hati yang murni, hati yang berkenan kepada Tuhan. Coba cek, ketika hatimu bermasalah, ini kau bereskan dengan Tuhan malam. Yang ketiga, sulit bersyukur dan gampang mengeluh. Saudara, ini hati yang bermasalah. Tapi bagaimana, Pak? Ini pandemi mau bersyukur gimana, Pak? Makan ini Senin Kemis. Bapak nggak tahu sih persoalan saya. Itu bertubi-tubi, Pak. Pertanyaan saya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang hadir dalam Zoom malam ini yang pernah atau saudara merasa persoalan yang saudara hadapi itu lebih berat dari persoalan dihadapi oleh Ayub? Boleh angkat tangan, saudara? Halo, Mas Zega, mungkin lebih berat dari Ayub mungkin? Oh tidak. Rasti mungkin, Resti? Oh tidak juga.
Saudara, Ayub itu dalam satu hari, saudara dikasih Tuhan, itu bertubi-tubi, saudara. Saya pernah sampaikan Ayub itu mengalami kesengsaraan yang luar biasa, sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, teriak-teriak, kagak ada yang nolong. Tapi yang luar biasa dari mulutnya keluar, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah. Saudara, orang yang sulit bersyukur, orang yang sulit bersyukur, yang suka berkeluh kesah, biasanya di hatinya tidak ada belas kasihan. Orang tidak bisa merasakan, saudara, ada belas kasihan di dalam hati. 2 hari yang lalu saya di WA oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta gembala sidang. Saudara, dia WA saya. Intinya dia minta bantuan. Tapi waktu saya baca, hati saya itu enggak. Saudara, hati saya itu enggak tidak tergerak sedikit. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus benar tidak tergerak, tidak sedikit pun tergerak. Saudara, kenapa ini hamba Tuhan? Akhirnya saya cari informasi tentang hamba Tuhan ini. Saudara, saya mengerikan sekali sampai saya bilang sama ibu, waduh kasihan banget nih hamba Tuhan ya. Hidupnya saudara tidak ada istilah syukurnya atau apanya gitu saudara. Padahal saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sering kali saudara, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan menelpon seseorang. Beberapa minggu yang lalu saya menelpon seseorang saudara, seorang pendeta di Nias. Tiba-tiba aja Tuhan gerakkan itu. Kau kirim ke dia. Dia tidak minta, sama sekali dia tidak minta. Saya juga kenal dengan hamba Tuhan ini juga kebetulan saudara, karena saya lihat di Facebook, saudara dia ulang tahun pernikahan. Tiba-tiba saya telepon, salam hambanya, selamat ulang tahun pernikahan. Akhirnya dia ngobrol, cerita ngalur ngidul, saudara, dia cerita tentang pelayanannya. Tiba-tiba hati saya tergerak. Saya bilang sama ibu, tolong transfer 1 juta ke dia. Tapi saudara, tadi pendeta yang tadi waktu, padahal dia benar-benar minta, saya tidak tertarik. Tidak tergerak, saudara. Tidak tergerak oleh belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya cuma mau kasih tahu, ketika saudara tidak bisa bersyukur atau sulit bersyukur, lebih banyak mengeluh, saudara, dalam hatimu akan sulit timbul belas kasihan. Engkau tidak peduli dengan keberadaan orang, engkau tidak peduli dengan nasib orang, engkau tidak peduli dengan kesengsaraan orang, saudara, engkau tidak peduli. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, cek, ketika engkau sulit bersyukur, lebih banyak mengeluh, itu menunjukkan hatimu bermasalah. Saudara, bereskan di hadapan Tuhan malam ini. Yang keempat, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ukuran yang keempat, ketika saudara dan saya sensi. Saudara tahu sensi, saudara? Ada yang tahu sensi? Boleh angkat tangan yang tahu, ada jempol yang tahu sensi. Senayan City. Saudara, bukan Senayan City ya. Sensi itu bukan Senayan City. Saudara, sensi itu negatifnya dari peka. Sensitif. Saudara, lihat status orang, sensi. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat. Pas lihat Facebook atau lihat IG. Jangan-jangan nih ngomongin gua nih. Wah, itu namanya sensi. Kalau orang Batak bilang baper. Saudara tahu baper ya, saudara? Saudara, ketika ada orang lagi ngobrol gitu, saudara, berdua kita lihat matanya ngelirik kita, gosipin gue. Kasih tahu kiri kanan, saya tahu siapa yang dimaksud Pak Henry. Saudara kasih tahu kiri kanan. Saya tahu yang dimaksud Pak Henry. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sensi. Saudara yang dikasih Tuhan ini banyak, saudara yang dikasih Tuhan. Lihat status, jangan lihat orang naik mobil lewat terus lewatin kita nggak nunggu, mentang-mentang punya mobil, gua kagak punya mobil. Hati-hati saudara. Mentang-mentang punya duit, makan kagak ngajak-ngajak, jalan-jalan kagak ngajak-ngajak, keanyar kagak ngajak-ngajak, saudara. Haleluya, sensi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hati-hati saudara. Ketika engkau sensitif, ketika engkau baper, itu menunjukkan hatimu bermasalah. Saudara, Saul itu salah satu pribadi yang sangat sensitif, baper. Saudara, ketika anak-anak gadis nyanyi-nyanyi, Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu Daud berlaksa-laksa. Saudara, tiba-tiba langsung Daud, jangan-jangan sebentar lagi kerajaan diambil Daud, kudeta.
Saudara, pada Daud tidak pernah punya keinginan kudeta, apalagi itu kan mertuanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Saul itu pribadi yang sensi, yang gampang baper. Makanya Tuhan tidak bisa pakai dia, hatinya bermasalah. Yang kelima, biar cepat ya saudara yang dikasih Tuhan. Saya juga lapar ya, sudah lapar. Yang kelima saudara yang dikasih Tuhan, sulit ditegur dan sulit menerima masukan, dan alias selalu merasa benar. Kasih tahu saudara-saudara, tunjuk dirimu, bukan saya yang dimaksud Pak Henry. Haleluya. Saudara, banyak saudara tidak bisa ditegur, sulit menerima masukan. Saudara, selalu merasa benar. Ini orang yang bermasalah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta Tuhan lembutkan hati saya supaya saya gampang ditegur. Bukan soal benar atau salah, saudara. Saya suka dengan istilah ini. Tetapi respon. Saudara, slogan ini penting kita ingatkan terus. Bukan soal benar atau salah. Yang penting respon. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Disalahin, diapain, saudara, cuek. Respon yang penting. Saya berdoa saudara yang dikasih Tuhan malam ini, kita benar-benar nanti sebelumnya kita akan doa supaya hati kita dipulihkan. Saya rindu saudara memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Saudara, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, saudara yang dikasih Tuhan. Padahal sudah Allah yang sempurna. Paling tidak kita belajar dari hatinya Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan begitu berkenan? Saudara, tidak gampang menegur raja. Saya percaya saudara ketika Nathan yang disuruh ya, yang menegur Daud. Saudara, itu Nathan pasti mikir, waduh mati gua nanti. Karena raja pada waktu itu luar biasa, saudara, punya otoritas yang luar biasa. Ketika dia mengambil Bathsheba. Tapi yang luar biasa ketika Nathan, kamu orangnya. Saudara, Daud itu langsung tersungkur. Kenapa saudara? Dia memiliki hati yang benar, hati yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, beda dengan Saul. Ketika Saul ditegur, saudara, kemudian dia bilang sama Samuel, tunjukkan hormatmu kepadaku di depan rakyat. Beda saudara, sama-sama raja. Udah jelas-jelas Saul bersalah. Dia mengambil yang tidak harus dia bagian dia untuk mempersembahkan korban. Saudara, ditegur oleh Samuel, tunjukkan hormatmu kepadaku di depan rakyat. Tapi beda dengan Daud, ketika dia ditegur oleh Nathan, dia bilang aku berdosa. Saudara, ada satu perbedaan yang luar biasa. Ini hati yang bermasalah dan hati yang tidak bermasalah. Saudara, coba cek, apakah engkau orang yang mudah ditegur? Apakah engkau orang yang bisa dikasih masukan? Apakah engkau orang yang selalu merasa benar? Kalau engkau merasa benar, sulit ditegur dan sulit diberi masukan, hatimu bermasalah. Bereskan orang. Yang keenam, dari mana saudara kita tahu hati kita bermasalah? Ketika saudara dan saya sulit meresponi firman Tuhan. Saudara, setiap khotbah disampaikan, wah itu bukan untuk saya, itu untuk Aryani, bukan untuk saya, bukan. Itu untuk Ibu Sumiati, bukan untuk saya. Itu untuk Pak Henry, bukan untuk saya. Cuman Pak Henry gak berani sebut saja. Saudara, hati-hati. Setiap firman tidak pernah untuk kita, tapi untuk orang lain. Saudara, orang yang bermasalah, saudara, itu sulit meresponi firman Tuhan. Sangat sulit. Saya rindu, saudara, yang dikasih Tuhan. Biar hati kita menjadi tanah yang gembur. Seketika firman disampaikan, itu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Saudara, jadikan hatimu hati tanah yang gembur. Supaya firman itu bisa bertumbuh dan bertumbuh. Yang ketujuh, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Responsif. Saudara, gampang tersinggung, gampang ngambek. Saudara cek, lihat aja kalau nggak ada saya, mana bisa nelayan. Saudara hati-hati. Saudara banyak, saudara. Kalau nggak ada saya mana bisa. Saudara
Saudara hati-hati. Ini hatimu bermasalah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa gampang tersinggung, responsif dengan setiap persoalan. Dan yang repotnya biasanya di ujungnya pasti ngambek. Kalau ini ada dalam diri kita malam ini, saudara, termasuk untuk saya, kita harus memperbaiki hati kita supaya kita memiliki hati yang berkenan. Yang kedelapan, sulit melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Saudara, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saudara, saya percaya di sini tidak ada, itu adanya di sana sini. Kalau lihat orang lain dipromosikan, kalau lihat orang lain diberkati, kalau lihat orang lain saudaraku, dimuliakan, kok dia? Kenapa bukan saya? Kayaknya gue lebih cocok deh. Pendidikan gue lebih tinggi, tertanam saya lebih lama, rajin saya lebih rajin. Apa kurangnya kenapa dia? Saudara, susah melihat orang senang. Tapi kalau melihat orang susah, saudara, kamu dengar nggak si Anu kemarin kecelakaan? Terus gimana? Nggak cuma lecet doang. Wah, aku pikir paling tidak kakinya patah. Wah, saudara, ada yang begitu, saudara. Kalau lihat orang susah, senangnya di luar biasa. Tapi kalau lihat orang diberkati, saudara, luar biasa susah. Ini hatimu bermasalah. Saudara, harusnya tidak demikian. Kasih itu tidak cemburu, kata Alkitab. Maksud saudara, ketika hati kita dipenuhi kasih, kita tidak cemburu melihat teman kita diberkati, melihat teman kita dipromosikan, melihat teman kita dipakai oleh Tuhan, kita tidak cemburu. Saudara, karena apa? Hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan yang terakhir, cukup 9 saja malam ini. Dari mana tahu kita hati kita bermasalah? Mudah mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan jalan keluar atau way out. Saudara, saya tidak anti dengan kritik. Saya tidak setuju kalau hamba Tuhan tidak boleh dikritik. Sehebat apapun namanya hamba Tuhan itu, tetap manusia boleh dikritik. Tetapi saudara jangan lupa, yang tidak boleh itu cuma mengkritik. Kalau saudara menonton berita atau televisi atau tayangan, saudara selalu kata kami menerima kritik dan saran, bukan kritik doang. Cenderungnya kita, saudara, kita lebih jago mengkritik, tapi sarannya nggak ada. Bapak kalau khotbah nggak menarik, Pak. Supaya menarik gimana? Nggak tahu, pokoknya nggak menarik aja. Jelek pokoknya kalau Bapak khotbah. Kalau si Cynthia mah kalau pimpin hujan, kagak di suaranya. Terus yang bagusnya gimana? Dia nggak tahu, pokoknya saya bilang jelek aja. Saudara banyak, saudara anak Tuhan banyak, taunya cuma kritik, tapi memberikan saran nggak bisa. Saudara, yang diperlukan itu kritik dan saran. Saudara boleh cek, saudara. Televisi semua itu menerima kritik dan juga saran. Kalau kritik doang dia nggak mau. Jadi kalau saudara kita tahu, kalau ini tidak baik, baiknya itu begini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari mana kita tahu hati kita berubah? Taunya mengkritik doang, pokoknya mengkritik aja. Nggak tahu jalan keluar. Pokoknya jalan keluar bukan urusan saya. Taunya saya pokoknya kritik aja. Soal jalan keluar itu urusan kamu dan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya mengajak kita untuk check up hati. Kalau kita setiap tahun melakukan medical check up supaya kita tahu keadaan kesehatan tubuh kita, malam ini saya mengajak saudara untuk mengadakan check up hati kita supaya kita bisa tahu keadaan hati kita. Saudara, paling tidak ada 9 parameter yang saya sampaikan malam ini. Kalau saudara ada, kalau saya ada, kalau kita ada, saudara itu yang dikasih Tuhan dari ke-9 tadi, atau banyak ada, mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Kita minta ampun kepada Tuhan dan minta supaya hati kita dibereskan. Saudara, ada 1688 ayat dalam Alkitab yang menulis tentang hati. Artinya saudara, hati itu sangat penting bagi Tuhan. Bahkan tadi Samuel mengatakan saudara, Tuhan itu tidak melihat rupa, tapi dia melihat hati. Malam ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita ambil waktu teduh sejenak sambil musik pelan. Musik pelan.
Ambil waktu teduh sejenak, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita introspeksi hati kita. Saudara, mari kita cek hati kita. Apakah kita orang yang sulit masuk ke dalam hadirat Tuhan? Apakah saudara sulit merasakan hadirat Tuhan? Apakah engkau orang yang susah mengampuni orang yang salah, berbuat salah kepadamu? Apakah engkau orang yang suka berkeluh kesah? Sulit bersyukur dan tidak punya belas kasihan terhadap orang yang sengsara? Apakah engkau pribadi yang sensitif atau buffer? Apakah kita orang yang sulit ditegur, saudara kasih Tuhan? Tidak bisa menerima masukan dan selalu merasa benar. Kalau kita orangnya, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, malam ini aku mau kau penuhi dengan kasih. Hatiku kau restorasi Tuhan. Aku sulit meresponi firman Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dan berjanji, Tuhan, malam ini aku mau dirubahkan. Tuhan, malam ini aku mau dipulihkan. Aku mau seperti Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati. Sampai kau mengatakan malam ini kepada aku, telah mendapatkan Henry Panjaitan malam ini. Sebutkan nama saudara. Aku telah mendapatkan Henry Panjaitan malam ini, yang hatinya berkenan kepadaku. Saudara, sebutkan nama saudara. Jamah setiap orang yang ikut ambil bagian dalam Zoom meeting malam ini, Tuhan. Jamah Tuhan, pribadi lepas pribadi, hatinya kau jamah Tuhan. Termasuk hamba-Mu Tuhan, semua orang yang ada di tempat ini Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, jamah setiap kami. Biar kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Malam ini hati kami diperbaharui. Malam hari ini hati kami dibersihkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur. Dan kami mau direstorasi, kami mau diperbaharui. Sehingga kami menjadi orang yang berkenan di hati. Bapak, terima kasih. Kau jamah setiap kami malam ini. Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, pulihkan, Tuhan, sembuhkan hati yang luka. Kalau ada hati yang luka, Tuhan, sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada orang yang dikecewakan dan sudah terlalu dalam, Tuhan, bilur-bilurnya menyembuhkan malam ini. Bilur-bilur Yesus membersihkan, menyembuhkan malam ini. Malam ini kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih. Bapak yang kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau peduli dengan kami. Kami berjanji untuk terus menjaga hati kami. Karena dari situlah terpancar kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.